Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau saat ini, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Katakan saat ini, saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau saat ini, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini. Urapan-Mu, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Mari semua bangkit berdiri. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, oh saat ini. Urapan-Mu, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah
aku kurasakan urapanmu, kurasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapanmu kurasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami berikan Engkau kemuliaan ya Tuhan. Ucapan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan adalah kekuatan kami dan sandaran kami. Kepada siapakah kami harus takut? Tuhan, Engkau adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang membuktikan bahwa keselamatan itu telah datang di dalam Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan, Allah yang hidup, Raja damai. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami sama-sama akan terima firman Tuhan. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu. Berikan kami hati yang tenang dan lapang untuk boleh menerima sabda-Mu Tuhan. Namun Roh Kudus, Engkau pasti menolong setiap kami agar kami mampu untuk mengerti dan mempraktekkan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hati yang kami berikan kepada Engkau untuk menyembah. Kami rindu menyenangkan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Yesus sikarmatakan. Haleluya. Terima kasih. Mari anak-anak Tuhan, bolehkah engkau mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengatakan sesuatu apa yang telah Tuhan taruh di dalam hidupmu. Oh, terima kasih bahwa Kau setia, bahwa Kau tak pernah berdusta. Allahku yang baik, kami katakan Tuhan Engkau baik, Engkau setia, Engkau yang termanis dalam hidup, Kau terbaik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersuka cita dan menyambut firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Mari anak-anak Tuhan katakan amin. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Ya. Welcome, ada Cynthia di sini. Ya, bersama suaminya. Ya. Makasih Tuhan Yesus kita baik. Welcome semuanya. Pas saudara bersuka cita? Aminnya kurang saudara. Apakah saudara bersuka cita? Yes, bersuka citalah dalam Tuhan. Baik atau tidak baik, waktu atau masanya. Karena pengakuan iman itu begitu penting, saudara. Begitu kita bersorak-sorai dan kita mendengar suara sorak-sorai yang mengelilingi kota Yeriko, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Saudara mau pakai ilmu apapun, mau pakai ilmu pengetahuan yang katanya frekuensi bisa mengirimkan signal dan sebagainya, saudara.
Kalau bisa saudara, maka orang akan pasang speaker yang paling keras supaya runtuh tembok-tembok. Tapi percayalah, semua adalah tangan kuasa Tuhan yang besar yang melakukan itu semuanya. Amin. Haleluya. Menurut Bapak Ibu, mengapa Tuhan membuat Abraham susah hati, susah hidupnya? Ada yang mau kasih jawab? Karena Allah telah memanggil dia keluar daripada tanah leluhurnya, Ur Kasdim, menuju tempat yang Tuhan janjikan. Di pasal 17, Allah menjanjikan keturunan buat Abraham. Berpuluh tahun Abraham mengikuti tuntunan arahan daripada Tuhan. Ya. Tapi hari ini kita belajar kehidupan daripada Abraham. Kalau saudara lihat judul Love and Fear of God. Saudara cinta akan Tuhan. Saya percaya saudara cinta akan Tuhan. It's a one thing. But another thing is, apakah engkau takut akan Tuhan? Fear of God. Takut akan Tuhan bukan afraid. Tapi saudara respect and honor God. Menghormati dan memuliakan Dia. Nah, mari kita sama-sama akan belajar. Amin. Saudara bisa katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Dan di Natal ini kita sama-sama akan belajar kasih-Nya yang begitu dahsyat dan besar atas setiap kehidupan kita. Dan terutama kehidupan Abraham. Ya. Nah, saudara ada di sini siapa? Joshua ada? Joshua? Nah, Joshua mari saudara Joshua ke depan Joshua. Ya. Ke depan. Hari ini Anda dipersilakan untuk ya menjadi contoh ya sebagai Abraham. Mari Joshua. Ya, tepuk tangan buat Joshua dulu yang semangat. Haleluya, haleluya. Nah, saudara supaya lebih jelas ya, mari datang di sini. Ya. Yesus pernah katakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Artinya Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Dia adalah Allah Jehovah. Allah yang melintasi histori dan Allah yang hidup di dalam histori dan catatan kehidupan setiap kita. Bisa katakan amin? Nah, ketika Abraham dipanggil, ini Yosua Abraham ya. Siap? Iya. Nah, saudara, Abraham, Tuhan janji akan memberkati dia menjadi bapa segala bangsa. Ya, bapa segala bangsa. Lalu Abraham di dalam hidupnya mengikuti Tuhan dan tuntunan Tuhan. Dan pada saatnya Allah berfirman, Dia katakan, Abraham. Nah, waktu itu namanya belum dirubah, masih namanya Abram. Ya, nama kamu Abram dulu ya, sebentar nanti baru dirubah ketika Tuhan bersabda. Tuhan bilang, Abram, kamu akan jadi bapak segala bangsa. Bapak segala bangsa. Dan Allah katakan, saat namamu saat ini Abraham akan disebut nama yang baru, Abraham. Dan aku, kata Tuhan,
telah menetapkan engkau, menetapkan Abraham menjadi bapa. I have made you a father for all nations. Nah, Allah yang berfirman adalah Allah El Shaddai kepada Abraham. Saudara, Allah El Shaddai adalah Allah Maha Kuasa. Walaupun secara kenyataan, reality, Abraham masih ada di sini. Belum punya anak. Belum jadi bapak segala bangsa. Tapi Allah El Shaddai adalah Allah yang hidup, yang kekal. Dia adalah Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia ada di kehidupan Abraham sebelum Abraham ada, kata Yesus. Dan setelah Abraham ada dan dia berfirman, aku akan tetapkan engkau jadi bapa segala bangsa. Allah bisa saat itu juga meninggalkan waktu present untuk melintasi di masa depannya Abraham. Dan Allah katakan, I have made you a father. Kira-kira saudara nangkep? Allah El Shaddai, Allah yang kita percaya, Allah yang memegang masa depan, Allah yang telah menciptakan masa depan yang indah buat Abraham. Allah menetapkan dia. Haleluya. Jangan dibuka dulu ayatnya sebelum saya lanjut ya, karena ini berbeda. Ini awal yang pertama, Abraham janji buat Abraham. Tepuk tangan buat Yosua. Nanti Yosua akan berperan lagi sebagai Ishak. Ya, silakan duduk lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Thank you, Yos. Engkau luar biasa ya. Haleluya, dahsyat. Ini taat dia ya. Dia gak kembali ke mami lagi ya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi, mari kita sama-sama untuk belajar. Mari kita melanjutkan apa yang Tuhan karyakan atas hidup Abraham. Menjadi refleksi daripada kehidupan orang percaya saat ini. Karena Tuhan berjanji, Tuhan yang menggenapi. Karena dia Allah yang setia. Dan kalau dia berjanji, pasti dia menggenapi. Amin. Dia pasti melakukannya. Sebab itu saudara, mari kita akan baca firman Tuhan. Lalu kita akan pelan-pelan, kita akan tangkap sesuatu yang Tuhan lakukan. Ya. Kepercayaan Abraham diuji. Nah saudara, saya mulai lagi. Abraham dijanjikan anak pada usia 99 tahun lebih. Hampir cepek. Tahu cepek? Wih, tua banget ya. Di sini nggak ada yang cepek ya. Sarai, istrinya, juga sudah tua. Pada waktu lahir Ishak, ceritanya, dia umur cepek, istrinya 90. Nah tetapi pada waktu Allah berjanji kepada Abraham, mengikat perjanjian bahwa dia akan punya anak. Sedangkan realitinya, kenyataannya dia tak punya anak. Dia tidak memiliki seorang keturunan pun. Dan keadaan yang dia lihat, dia sudah tuwek. Sudah tua. Istrinya Sarah juga sudah tua. Nah saudara bisa bayangkan betapa frustrasinya Sarah ketika saat Abraham yang menerima janji berkata, Allah akan memberikan kita anak. Mengapa kita tahu Sarah frustrasi? Karena Sarah mengusulkan. Ya kan? Supaya Abraham mengambil Hagar. Karena dia putus asa, dia tidak
bisa melihat kenyataan dengan janji Allah yang ya dan amin. Nah saudara, Abraham harusnya ketika dia mendengar janji Tuhan, maka dia pulang ke rumah cepat-cepat. Tidak perlu tunggu lama. Lalu dia coba sesuatu dengan istrinya. Tahu coba? Di sini ngerti ya namanya coba istrinya saudara. Dia mengharapkan bahwa itu sekali top chair itu jadi itu karena janji Tuhan. Dia pulang ke rumah, dia malam-malam, dia panggil istrinya, Ma. Ya, biasa istri malam-malam kan suka dipanggil suami kan, Ma, mari kita menggenapi perintah Tuhan beranak cucu. Penuhi bumi. Sarah putus asa. Dia bilang, mungkin Tuhan janji sama kamu. Kamu bapaknya, tapi Ike bukan mamanya. Ya, bukan. Cari yang lain. Maka Hagar yang muda melahirkan anak Ismail. Tapi Tuhan bilang, Abraham, anak perjanjian bukan anak orang lain. Tapi anak daripada istrimu, Sarai. Nah Sarai ketawa. Nah harusnya saudara kenyataannya adalah kalau janji Tuhan, maka Abraham pulang, maka ketika dia mencoba dan dia berhasil, lalu Sarah tiba-tiba dia datang dengan test pack-nya, dia katakan, Papa positif. Janji Tuhan luar biasa, hebat. Halo? Mengapa Tuhan membuat hidup Abraham susah, Sarai susah? Dan ini juga merupakan pertanyaan buat kita banyak yang ikut Tuhan. Dan saya berdoa, Roh Kudus akan menginspirasi saudara untuk bisa nangkep apa sebenarnya kerinduan Tuhan atas hidup kita. Amin. Amin. Nah, waktunya, saatnya dia punya anak. Abraham waktu dijanjikan juga tertawa dia. Bukan Sarah saja. Sebenarnya yang pertama tertawa itu Abraham. Karena itu mustahil. Dan ketika Sarah dijanjikan tertawa, lalu malaikat Tuhan bertanya, kenapa kamu tertawa? Jangan tertawa. Kamu ini sesungguhnya adalah mamanya. Dan nama kamu diganti jadi Sarah. Ya, kalau punya anak nanti namanya Sarah yang cewek. Puji Tuhan. Nah, kepercayaan Abraham diuji. Kita akan baca Kejadian 22, 1 sampai 14, tapi 1 sampai 5 dulu. Ya, pertama bunyinya gini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saudara, kalau kita baca ayat ini, maksud Tuhan adalah untuk menguji dia. Saudara, seperti kalau kita tahu sekolah yang baik, ada sekolah yang ada tesnya. Tiba-tiba saudara ditawarkan oleh seseorang, ada sekolah yang paling bagus, yang terbaik di dalamnya. Anakmu cepat daftar sekolah di sana, pasti baik. Sekolahnya gimana? Sekolah di sana tidak ada ujian. Semuanya aman, rata, jaya, jalan terus. Tidak ada naik kelas.
Saudara mau sekolahkan anakmu di sana? Anda berpikir 100 kali. Mungkin tidak jadi. Abraham diuji oleh Tuhan waktu itu. Ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Tentulah dikasihi. Right? Udah janji Tuhan lama. Dia yang bergumul, menantikan, tentulah sangat disayang ini anak. Yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Mengapa harus kayak gitu? Kan mudah buat Tuhan. Tuhan kalau sudah janji, kalau sudah punya anak, ya monggo Tuhan lakukan kehendak-Mu. Tetapi kenapa Tuhan memberikan sebuah perjalanan iman ikut Tuhan yang sepertinya menyusahkan Abraham? Ayat berikut. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Tadi sudah 2, 3 ya. Nah ini sekarang kita panggil Ishak nih. Ya. Nah saya mau, karena ada mesbahnya kan. Ya, ada yang bisa tolong mungkin. Bisa kursinya aja, kursi ya. Kursi itu laksana mesbah gitu ya. Terima kasih ya. Sekarang Yosua berperan sebagai Ishak. Itu kursi 3 biji. Kalau ini enggak usah. Ya 3. Nah karena ini akan dijadiin mesbah. Ya kira-kira supaya saudara nangkep. Nah ayat yang dibalik. Coba please Norman bisa dibalik. Ayat 2 katakan apa? Nah ini saya sediain alat peraganya. Supaya saudara bisa diperagakan dengan benar. Ya. Agak mundur dan please di sini di dekat speaker mungkin miring dikit ya slide ya. Alright. Nah. Jadi Tuhan katakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Ya anak udah besar. Ya, baru Tuhan berfirman. Mungkin ada yang tafsirkan dia sedang berumur 30, 20, tapi itu tidak dipersoalkan. Tapi Tuhan berfirman, anakmu dibawa supaya dikorbankan, dipersembahkan sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang aku tunjukkan kepadamu. Ya, ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 3 perhatikan keesokan harinya. Jadi ketika Abraham mendengar dan menerima perintah Tuhan, maka dia bawa anaknya, Ishak. Ikut, karena ini perintah Tuhan. Tidak dicatat apa kata Abraham, tapi Ishak ini maunya ikut. Ya, maunya ikut. Dan saudara, menurut Anda, kira-kira Abraham itu tidur enggak? Karena 3 hari perjalanan. Alkitab katakan, keesokan hari, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ini anak disuruh persembahkan. Mungkin dia bergumul gini, apa-apaan ini Tuhan? Bukankah ini anak dijanjikan? Mau apa? Mengapa? Tapi Abraham, di dalam kenyataan,
dia sedih. Kenyataan, dia harus lakukan firman Tuhan. Kenyataan, dia melihat bahwa anaknya harus dikorbankan. Menurut Anda dia tidur gak malamnya? Bisa tidur? Anda lapar aja gak bisa tidur. Ada yang lapar gak bisa tidur? Khawatir pekerjaan besok dipanggil atau tidak. Karena kita semuanya marga Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Besok ada order atau tidak? Besok kita dapat apa? Dapat kangtau atau tidak? Betul gak? Besok urusanku selesai. Ada hal-hal penting saja yang belum kita bisa laksanakan atau kita wujudkan. Kita tidak bisa tidur. Apalagi ini anak. Hatinya susah. Di antara iman, percaya kepada Tuhan, kenyataan, dan reality, kerinduan, mimpi, dan keinginan. Itu campur aduk, mungkin dia juga kesel. Kenapa? Mengapa harus begini? Tapi tetap dia lakukan. Haleluya. Ketika pada hari ketiga, saudara lihat di sini, Ishak ini ikut. Bukankah dia Tuhan yang tahu isi hati manusia? Bukankah Allah bisa berkata demikian? Kamu sudah bawa anakmu, iya kah? Kamu sudah jalan nih 1 hari, udah cukup. Wah saya udah, Allah tahu gak kira-kira hatinya manusia? Hati Abraham tahu? Tetapi kenapa Tuhan harus biarkan dia melewati itu? Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi tempat yang dimana Allah tunjukkan, kamu harus persembahkan Ishak, anak yang tunggal. Dan dia berpesan kepada bujangnya yang ikut, tinggal kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini, ya, akan pergi ke sana. Sekali lagi, saudara, Abraham punya pernyataan, statement of faith yang begitu kuat percayakan janji Tuhan. Sekalipun reality itu bertolak belakang. Apakah Abraham, orang bilang, ya sudahlah di antara percaya, nggak percaya, nanti Allah tersinggung. Allah marah. Aku tidak lakukan firman Tuhan. Atau aku percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Maka aku nurut. Tapi di kenyataannya, aku ini bimbang. Aku ini takut. Karena Abraham manusia biasa. Haleluya. Tuhan mau melawat hidup kita. Di tengah-tengah engkau berkata, mengapa? Tapi iman Allah yang sejati, Allah El Shaddai, menyertai, memberkati, menguatkan, melindungi. Dan itu bukan pekerjaan dan pikiran manusia semata-mata. Ya, kata Abraham, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu, aku beserta anak ini pergi sana, kami akan sembayang. Nah, kata sembayang di sini adalah kata yang pertama muncul di Alkitab. Kami akan menyembah Tuhan. We will go and worship Him.
Dia punya penyataan iman yang begitu kuat. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, ini hebat penyataannya. Harusnya kata-kata ini yang lebih tepat apa? Ya, sesudah itu aku yang kembali. Anak ini belum pasti bisa balik loh. Karena aku sedang melakukan kehendak Tuhan. Tapi kadangkala saudara, kita perlu taat. Kita perlu cinta, bukan hanya cinta tapi takut akan Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Walaupun itu bertolak belakang seperti kontroversial dengan apa yang kita mau. Dan puji Tuhan, Tuhan katakan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Dia akan kembali dan itu statement iman dia. Nah, ayat berikut. Lalu Abraham mengambil. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Kira-kira Ishak ini bisa pikul kayu, berarti dia kuat atau enggak? Kuat. Untuk mempersembahkan Ishak segede ini, kayunya mesti banyak. Kalau enggak setengah matang. Bener enggak? Ayo coba berpikir. Bener enggak? Oke. Nah, dia lupa nih. Abraham. Ya. Ishak. Nah. Sedangkan saudara, dari kan? Tangannya dibawanya api dan pisau. Jadi Abraham itu cuma bawanya apa? Api. Dia bawa api. Ini saya kepikir tadi dibuang. Berarti Tuhan izinin untuk dipraktekin. Dibuang nih gulungan ini untuk buat taplak meja. Dibuat. Nah, arsitek memang gitu ya. Lalu saya cari-cari pisau mana. Nggak boleh pisau asli loh. Ini pisau yang ada sarungnya. Dia cuma bawa apa? Demikianlah. Api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ishak tidak bertanya apa-apa. Dia nurut, dia ikut bapaknya. Untuk menyembah Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Nah Ishak berkata. Dia berkata apa? Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu yang dia angkat. Iya kah? Tuh. Tetapi di manakah anak domba untuk bakaran itu? Dia pasti bertanya. Karena perginya Abraham tidak bawa apa-apa. Mungkin dia tidak bisa memberi jawab, saudara. Nah, Bapak Ibu, sahut Abraham. Kalau ditanya demikian, Ishak tanya papanya apa? Adalah, tapi ini sudah ada kayu, obor api, sama pisau. Tapi mana dombanya? Bagaimana? Saya yang berkali-kali tidak diminta kasih sembahyang persembahan anak. Membaca kisah ini. Ini hati bisa sedih. Ada amin? Dia minta. Abraham bilang. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Jadi berjalan bersama. Jalan. Anda tahu di dalam pergumulan, ini perkara sudah mau di penghujung apa yang harus dia lakukan. Kira-kira pergumulannya apa? Hah? Itu tempatnya udah nyampe. Tapi tidak ada tanda-tanda di mana ada anak domba. Iman, mulut berkata iman,
tapi mata tidak melihat kenyataan. Firman Tuhan berkata, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Nah, ayat berikut, mereka berjalan. Ini anak-anak yang taat. Haleluya, ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah. Nah, kira-kira itu mezbahnya ya. Ya, kira-kira mezbah. Didirikan mezbah. Ya, berapa besar, berapa apa ya, saudara bayangkan saja ya. Allah menyuruh dia, disusunlah kayu yang diangkat oleh Ishak. Dia ambil kayunya semua, dia susun. Diikatnya Ishak. Nah, Ishak diikat. Nah, Ishak diikat. Tangannya diikat. Ya, enggak ikat beneran, ini cuma praktek aja. Jadi dia bawa tali, dia ikat. Nah, mana tangannya dulu? Tangan diikat. Right? Nah, saudara, kalau diikat tangannya, tentu kakinya diikat. Betul gak? Nah, kalau tangan dan kaki diikat, ini Ishak ini bukan kecil loh barangnya. Badannya, maksud saya. Itu bisa gak diangkat sama opa Abraham? Gak bisa. Betul gak? Jadi ada kemungkinan, ini tafsiran, Ishak disuruh naik sendiri ke atas mezbah. Kira-kira logikanya. Mungkin juga dengan cara lain, tapi yang pasti Abraham tak punya daya kekuatan untuk ngangkat. Saya aja gak kuat. Right? Nah, disuruh naik ke atas mezbah. Kamu bisa tiduran sama apa? Tiduran. Tidur. Oke. Katanya duduk aja. It's okay. Ya? Oke. Ini cuman ini aja. Nah, dia duduk di sini, saudara. Oke. Tapi kamu gak boleh gerak karena kamu mau dipersembahkan. Right? Oke. Diikat Ishak dan diletakkan di atas mezbah. Ishak tak bersuara apapun. Harusnya waktu diikat, logikanya dia tanya loh. Loh. Kok aku yang diikat? Kok ente yang diikat? Katanya mempersembahkan korban. Halo? Bener gak? Harusnya Alkitab mencatat, maka Ishak marah dan berkata, kenapa papa bohong dari tadi? Kenapa papa berdusta mengatakan Tuhan yang akan sediain? Kok aku yang diikat? Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Ya. Apa? Lalu mengambil pisau untuk menyembelih. Ishak tak bertanya apa-apa. Amin. Haleluya. Pada saat itu, saudara, ayat 11, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita renungkan pelajaran apa? Kenapa Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan ini semua? Dilewati, saya bersyukur bahwa Abraham berhasil melewati apa yang menjadi pergumulan dan pergolakan yang tidak sesuai dengan reality iman, apa yang dia lihat, apa yang dia inginkan. Tapi ketika dia mempercayai Tuhan
Dan ketika Ishak berbaring di atas mezbah mau dipersembahkan, sesungguhnya pelajarannya bukan untuk Abraham, tapi untuk Ishak yang sedang terbaring, untuk melihat, mempelajari apa yang harus dilewati oleh papanya. Kesedihan hati papa, kehancuran hati papa, dan bagaimana papa percaya kepada janji Tuhan dan melakukan janji Tuhan. Dan ini disebut oleh parenting lesson. Menghasilkan generasi Ishak yang kuat, yang melihat kebenaran iman daripada Papa Abraham. Amin. Bagaimana dengan hidup kita dalam rumah tangga, anak-anakmu? Pelajaran apa yang sedang engkau pertontonkan buat anakmu? Supaya dia bisa melihat betapa Tuhan El Shaddai menyertai. Dan saat itu juga, ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat. Saat itu juga saudara, tadinya belum. Nah saudara, Allah tidak pernah terlambat. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan memberikan dia melihat dan memiliki pengganti, yaitu Allah Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Dan ini memberitahu kepada Ishak pada saat itu, ketika engkau sebagai anak, engkau berjalan bersama papamu, engkau percaya kepada janji Tuhan, dan Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Bisa tepuk tangan buat Tuhan. Ya, terima kasih buat Jos ya yang telah bersedia untuk menjadi Ishak. Tuhan berkati, jadi kuat luar biasa. Thank you Joshua. Nah saudara, mari kita lihat bahwa sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Pelajaran di mana kita mengasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita selalu mengaku aku mengasihi Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan adalah hal yang lain. Itu adalah respect dan honor, menghargai Tuhan. Berapa banyak kita ngaku mengasihi Tuhan, tapi sebanyak mungkin engkau sakiti hati Tuhan. Karena kita tidak belajar respect, takut dan hormat akan Tuhan. Fear of God itu berbicara menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita senantiasa dimanapun juga. Maka kita tidak akan pernah berdusta. Kita akan jadi hormat dengan Tuhan. Di mana kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Karena kita tahu bagaimana menghargai Tuhan. Haleluya. Berapa banyak suami dan istri katakan, maafkan aku. I love you darling dear. Betul kan? Berapa sering waktu kita telepon kita dengar suara anak kita katakan, I love you cuma dad. Tapi mereka terus melanggar. Saya berdoa dalam nama Yesus. Biar takut akan Tuhan itu semakin kuat dalam hidup kita setiap orang. Kita akan tanggalkan topeng kita. Karena dimanapun kita ada, Tuhan Allah El Shaddai yang melintasi masa lalu, sekarang dan selamanya ada dalam hidupmu. Memeriksa hatimu. Apakah engkau respect, fear of God melekat dalam
Saudara, jangan mengecilkan kesempatan yang Tuhan beri. Hari ini saudara, pesan Tuhan, mau kita love Him and fear of God tinggal dalam hidup kita. Abraham menerima janji. Soalnya tidak bisa dibayangkan kalau Ismail itu tumbuh di keluarga karena dia tidak punya papa. Karena tertolak, karena dia bukan anak perjanjian. Tapi di masa sekarang saudara, pergumulan dan struggling yang paling berat adalah kita melihat identitas di setiap hidup pria dan wanita. Itu sekarang merupakan pergumulan yang paling berat untuk generasi sekarang. Allah telah mengajar Abraham untuk membangkitkan generasi, yaitu Ishak. Yang melihat perjalanan yang harus dijalani, yang harus dilewati oleh bagi bapaknya harus lewati. Dan anak-anak kita sekarang melihat perjalanan iman kita, hidup kita yang harus kita lewati dan kita jalani. Haleluya. Identitas yang paling buruk adalah zaman sekarang. Hampir 30 predikat. Yang laki bisa disebut yang lain. Yang perempuan bisa disebut yang lain. Bisa disebut she, bisa disebut he, bisa disebut they, bisa disebut them, bisa disebut it. Karena kehilangan identitas seseorang adalah kunci kerusakan hidup, di mana rencana Tuhan tidak digenapi dalam hidup. Hasilkanlah generasi yang kuat, yang menghormati Tuhan dan mencintai Tuhan. Di mana kita hidup serius. Karena Abraham juga serius untuk mengorbankan anaknya dengan taat kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu pergumulan Anda apa yang harus engkau lewati. Dan engkau bertanya, mengapa Tuhan? Dan engkau susah hati. Dan engkau kecewa bahkan engkau gelisah bercampur aduk. Dan bertanya, Tuhan, tidak sesuai. Tapi adakah cintamu dan takutmu akan Tuhan mengizinkan Tuhan yang terus berkarya dalam hidupku. Haleluya. Kunci F. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Semuanya. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan hidupku. Bukan dana perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila
kasih karunia. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Haleluya. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Apakah saudara, engkau rindu Tuhan hadir dalam rumah tanggamu? Tuhan hadir dalam pernikahan. Tuhan hadir di dalam relationshipmu, suami istri. Berapapun lamanya engkau menikah, tanpa engkau mengenal kasih yang dari Kristus. Apa yang namanya kasih sejati dan penghormatan tertinggi kepada Allah, maka kita tidak akan pernah menghasilkan generasi anak-anak kita yang takut akan Tuhan. Kita perlu menghasilkan generasi, bergumul buat generasi berikut kita, supaya mereka sanggup untuk tetap mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Ayo, kita yang mau semua kita bangkit berdiri. Lihat Allah El Shaddai. Yesus, Allah arti hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yang pagi hari ini engkau dijamah oleh Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, aku mau hidupku bukan hanya mengasihimu, tapi aku mau hidup takut akan engkau. Engkau taruh tanganmu di dadamu. Saudara, engkau tidak perlu jawab kepada saya, tapi biarlah Roh Kudus memberikan keputusan di dalam hidupmu untuk takut dan hormat kepada Tuhan. Oh, kirlapatakarabasika. Yesus, Yesus. Engkau lihat tangan yang ditaruh di dada mereka, ya Tuhan. Oh, kasih-Mu yang sungguh besar. Oh, kasih karuniamu ya Tuhan, yang terus bekerja di dalam hati sanubari kami, supaya kami menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, aku berdoa in the name of Jesus, apapun pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan di tempat ini, mereka punya Allah El Shaddai, Allah Jehovah Jireh yang menyediakan buat mereka ya Tuhan. Aku berdoa buat roh takut akan Tuhan tinggal dan menghinggapi hidup mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari kita mulai mengucap syukur kepada Dia. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku
Engkau telah berikan, yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami semua dipulihkan, diberkati, dibebaskan, dan kami rindu menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.